Bismillahirrahmanirrahim. Di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Nuh, kemudian rasul-rasul yang berikutnya yang visinya cuma satu, rasul itu berdakwah kepada setiap kaumnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah dan mengkafiri atau mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Ini harus berjalan bareng ya. Nggak bisa percaya Allah sama percaya yang lainnya, itu nggak bisa. Lah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun untuk itu. Sehingga beliau yakin bukannya masyarakatnya tambah iman tapi tambah syirik. Sehingga beliau berdoa kepada Allah meminta, ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, sudahlah ya Allah. Jangan engkau sisakan di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada orang kafir. Maka Allah kabulkan itu, diazab semuanya orang yang tidak mau beriman sedunia ini. Yang selamat hanya orang-orang yang Allah kehendaki berada di atas kapalnya Nabi Nuh, yaitu mereka yang beriman dengan Nabi Nuh. Bayangkan sekarang dalam pasca azab itu, dalam situasi tersebut, satu dunia ini ya, orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh yang selamat, terlepas dari perbedaan para ulama, ada yang mengatakan 12 orang, 18 orang. Kita ambil pendapat yang terbanyak saja, yaitu 80 orang. 80 orang yang berada di bahteranya Nabi Nuh itu semuanya beriman. Gak ada satupun yang kafir, gak ada. Semuanya beriman. Indah apa enggak ini? Sedunia iman semuanya, wong 80. Ya, enak ini. Gak ada satupun orang yang musyrik. Semuanya udah mati diazab. Tapi menurut sebagian para ulama, sebagaimana Imam Az-Zahabi atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, selepas masa Nabi Nuh dengan 80 orang yang menyertainya, 6 generasi selanjutnya itu sudah berubah kafir lagi ya. Ini kalau 6 generasi antara kita dengan Nabi Nuh kan jelas beda. Kita kasih gambaran aja hari ini aja. Anggaplah kita yang hidup saat ini generasi pertama. Dan rata-rata orang Indonesia itu kan berumah tangga dan berketurunan rata-rata ya, anggaplah di usia 30 tahun gitu aja. Berarti di saat usia 30 tahun sudah muncul dan lahir generasi kedua. Bayangkan Pak, ini generasi kita ini iman semuanya. Kemudian di usia 30 tahun lahir generasi berikutnya. Berarti usia kita 60 tahun lahir generasi ketiga. Usia kita 90 tahun sudah ada generasi yang keempat. Berarti kurang dari 200 tahun atau kurang lebih 150 tahun udah ada generasi keenam dan mereka kafir ya. Padahal di hari ini kita semuanya beriman, tapi 6 generasi setelah kita sudah gak kenal iman, kafir. Itu yang terjadi di dunia ini selepas masa 6 generasi dari Nabi Nuh beserta 80 orang beriman yang dikenal dengan kaum Ad, yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan Irama dzatil imad, yaitu orang Ad yang Allah berikan kekuatan fisiknya. Mereka gagah-gagah, mampu ngangkat pohon, ngangkat bebatuan diukir jadi rumah, tiang-tiang yang tinggi-tinggi dari batu. Ini kan bukan orang yang bodoh dalam masalah bangunan. Mereka pintar-pintar, tapi tetap dicap sebagai jahil karena mereka nggak mau beriman kepada Allah. Maka Allah turunkan Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah lagi, tajdidul iman, memperbarui keimanan kaumnya itu. Maka sebagian beriman,
sebagian lagi akhirnya kafir dan Allah azab lagi. Nah, orang yang beriman dari kaumnya Nabi Hud diminta Allah untuk pergi, pindah. Karena bumi yang mereka tinggali itu diazab oleh Allah. Maka mereka pindah di sebelah selatan wilayah Saudi sekarang yang dikenal dengan Madain Soleh. Pindah di situ Nabi Hud dengan sebagian yang beriman sampai masa ini wafat semuanya. Maka pindah generasi berikutnya yang awalnya tadi di satu tempat itu beriman semuanya, karena masih ada setan, masih ada iblis, akhirnya generasi berikutnya ya kafir lagi. Yang dikenal dengan kaum Ad yang kedua atau kaum Samud. Maka kemudian Allah turunkan Nabi Soleh. Ya. Ini karena uletnya setan, sabarnya setan, ya lembut di dalam menggoda. Enggak serta merta, oh ini generasi ini enggak dapat, ya wis lah, putus asa enggak. Generasi sing baik gak kena, generasi bapak-bapaknya enggak kena, maka tunggu generasi berikutnya, generasi anak cucu.